Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Adian Samudra, NIM 21041110019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum modul keempat jaringan komputer. Temanya kalkulasi subnet IPv4. Saya akan melakukan kalkulasi subnet pada tabel 172.22.32.12. Kita buka Excel terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan new subnet mask-nya terlebih dahulu ke dalam Excel seperti ini. Kemudian masukkan original subnet mask-nya ke dalam Excel seperti ini. Untuk langkah pertama, kita akan mencari prefix dari new subnet mask dan prefix dari original subnet mask. Untuk mencari prefix dari new subnet mask, kita tinggal ubah menjadi angka biner atau bilangan biner. Kita ambil 255 terlebih dahulu. 255. Untuk mengubahnya menjadi biner gampang sekali, kita tinggal kurangi 255 dengan 128. Karena 255 dikurangi 128 itu bisa, saya tulis 1, dan hasil pengurangannya itu 127. 127 dikurangi 64 itu karena bisa, kita tulis 1, dan hasilnya itu 63. 63 dikurangi 32 karena bisa, kita tulis 1, dan hasilnya itu 31. 31 dikurangi 16 itu karena bisa, kita tulis 1, dan hasilnya itu 15. 15 dikurangi 8 karena bisa, kita tulis 1, dan hasilnya itu 7. 7 dikurangi 4 karena bisa, kita tulis 1, dan hasilnya itu 3. 3 dikurangi 2 karena bisa, kita tulis 1, dan hasilnya itu 1 dikurangi 1 karena bisa, kita tulis 1, dan kemudian kita hitung satunya itu sebanyak 8. Kita di sini tulis 8 terlebih dahulu. Kemudian lanjut yang berikutnya yaitu 255 juga. Karena sama, kita tinggal copy aja di sini. Kan diperoleh juga itu satunya itu sebanyak 8. Kita tulis 8. Kemudian kita lanjut untuk angka berikutnya yaitu 224. 224. Untuk 224 dikurangi 128 karena bisa, kita tulis 1, dan hasilnya itu 96. 26 dikurangi 64 karena bisa, kita tulis 1, dan hasilnya itu 32. 32 dikurangi 32 karena bisa, kita tulis 1, dan hasilnya itu 0. Karena 0 dikurangi 16 itu tidak bisa, maka kita tulis 0, dan begitu seterusnya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Untuk berikutnya, kita tinggal pilih angka berikutnya yaitu 0. Maka di sini kita tulis 0. 0 dikurangi 128 karena nggak bisa itu, maka 0. Dan begitu seterusnya, maka hasilnya 0. Ini juga 0, 0, 0, 0, 0, dan 0.
Untuk yang tadi 224 itu jumlah satunya itu sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka kita tulis 3. Sedangkan 0 jumlah satunya itu tidak ada. Tidak ada angka 1. Maka kita tulis 0. Kemudian untuk menentukan prefiknya itu kita tinggal tambahkan 8 tambah 8 tambah 3 tambah 0 itu hasilnya 19. Maka 19 adalah prefix dari new subnet mask. Sedangkan untuk prefix dari original subnet masknya itu karena ini 255, kita bisa lihat 255 itu angka satunya itu sebanyak 8 dan 255 itu sebanyak 8 juga seperti tadi. Sedangkan 0 itu maka angka satunya sebanyak 0 dan 0. Kita tinggal tambahkan 8 tambah 8 tambah 0 tambah 0 itu hasilnya 16. Maka prefix dari original subnet masknya itu sebanyak 16. Kemudian untuk menentukan number of subnet bits, kita tinggal kurangi prefix new subnet mask dikurangi prefix original subnet mask. Jadi 19 dikurangi 16. 19 dikurangi 16. Maka hasilnya adalah 3. Di sini kita tulis 3. Sedangkan untuk number of subnet creates itu sebanyak itu kita hitung 2 pangkat dari number of subnet bits. Jadi 2 pangkat number of subnet bitnya itu 3. Jadi 2 pangkat 3, maka hasilnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi 8. Jadi number of subnet creates itu sebanyak 8. Sedangkan number of host bit per subnet untuk menghitungnya itu jumlah maksimal prefix itu dikurangi prefix new subnet mask. Jumlah maksimal prefix itu kan 32. Kemudian dikurangi prefix new subnet mask itu 19. Maka hasilnya itu 13. Maka number of host per subnet number of host bit per subnet itu 13. Kemudian menentukan number of host per subnet. Untuk mencarinya itu 2 pangkat number of host bit per subnet. Itu lalu dikurangi 2. Jadi 2 pangkat number of host bit per subnetnya itu kan 13. Jadi 2 pangkat 13 lalu dikurangi 2. 2 pangkat 13 itu 8.992 lalu dikurangi 2, hasilnya itu 8.190. Jadi ini hasil dari number of host per subnet. Kita tulis 8190. 8190.
Sedangkan untuk memudahkan kita melakukan subnetting atau subnet pertama, kita buat range per subnet. Jadi untuk membuatnya itu kita 2 pangkat 13, lalu bakalan dibagi 256. Hasilnya itu 2 pangkat 13 itu 8.192 dibagi 256. Hasilnya adalah 32. Jadi untuk melakukan subnet pertama, kita tentukan network address of the subnet atau network address dari subnet pertama itu dimulai dari 172.22.00. Jadi yang di sebelah kanannya 22 ini kita nolkan. Maka kita peroleh 172.22.0.0. Lalu untuk menentukan IP address of first host on the subnet itu kita tambahkan 1 pada network address. Jadi hasilnya itu 172.22.1.0.1. Jadi IP address pertamanya itu 172.22.0.1. Kemudian kita tentukan broadcast address dari subnet pertama itu 172.22. Nah, ini kan network address-nya kan dari 0. Ini kita tambahkan 32. Lalu kita kurangi 1. Lalu di belakangnya 31 itu kita tambahkan 255. Jadi IP broadcast address dari subnet pertama itu 172.22.31.255. Untuk IP address of flash host on the subnet itu atau IP terakhirnya itu kita tinggal kurangi 1 dari broadcast. Dari IP broadcast. Jadi hasilnya itu 172.22.31.254. Jadi diperoleh IP terakhir dari subnet itu, subnet pertama itu 172.22.31.254. Nah, di sini host IP address-nya 172.22.32.12. Di sini kita lihat 32.12. Apakah di sini sudah masuk jangkauan subnet pertama? Karena tidak, maka kita lanjut ke subnet kedua. Masalahnya di sini kan ada 8, namun kita baru melakukan subnet yang kedua untuk mencari host IP, untuk mencari dari host IP address yang di sini, dari yang di tabel. Kita bisa copy di sini, memudahkan. Kemudian kita di sini. Untuk network address dari subnet kedua itu kita lihat dari broadcast address yang dari subnet
pertama ini kan 172.22.31.255. Di sini kita tambahkan 1, maka hasilnya itu 172.22.32.0. Kemudian untuk IP address of first host itu kita peroleh 172.22.32.1. Sedangkan untuk IP broadcast-nya itu kita peroleh ini kan 172.22.32. Ini kita tambahkan 32, maka hasilnya 172.22.64. Nah, 4 ini kita kurangi 1 menjadi 63. Kemudian yang belakangnya kita tambahkan 255. Maka diperoleh IP broadcast address-nya itu 172.22.63.255. Kemudian untuk IP address of flash host itu 172.22.63.254. Kemudian kita lihat host IP address yang di tabel ini kan 172.22.32.12. Apakah berada di jangkauan subnet kedua? Ini kan 32.12. Di sini masuk ke dalam host pada subnet kedua. Jadi kita isi datanya di sini itu dari subnet yang kedua. Karena termasuk jangkauan dari subnet kedua. Jadi network address of the subnet itu 172.22.32.0. Untuk IP address pertamanya itu kita tambahkan 1 seperti ini 172.22.32.1. Sedangkan untuk broadcast-nya kita isi juga seperti yang di subnet kedua 172.22.63.255. Kemudian untuk IP address terakhir itu kita kurangi 1, 254. Sama seperti subnet kedua, maka inilah hasil dari kalkulasi subnet yang sudah kita lakukan. Karena sudah selesai, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.